Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini saya dan 3 teman saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai tingkatan norma. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Chelsea Nabila Putri Fiantari, nomor absen 9. Saya Korinsa Kurniawati, nomor absen 18. Nalwi Mansyah, nomor absen 2. Dan saya Najasir Raja Al-Farabi, absen 27. Oke, kalau gitu, yuk simak penjelasan kami mengenai tingkatan norma. Tingkatan norma yang pertama ada norma cara atau usage. Definisi norma cara terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi ada hukum sosial atau celaan dalam masyarakat. Contoh, pelanggaran dalam norma cara adalah berpakaian kurang pantas yang nantinya akan mendapat sanksi berupa teguran. Penyebab pelanggaran norma ini adalah penyepelekan aturan dan norma di lingkungannya, kurangnya kesadaran dan kurangnya pendidikan, jadi akan mendapat teguran. Tingkatan norma yang kedua ada norma kebiasaan atau folkways. Definisi norma kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sanksi sosialnya bila melanggar norma kebiasaan ini berupa teguran. Contoh pelanggaran norma kebiasaan yang pertama ada tidak mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan. Penyebab pelanggaran ini adalah karena budaya ketuk pintu itu lama-kelamaan menjadi pola atau tata laku di sebuah lingkungan masyarakat, khususnya di negara Indonesia ini. Kalau tidak mengetuk pintu dulu sebelum masuk ke ruangan itu berarti ia belum mempunyai nilai kesopanan, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ada pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Penyebab pelanggarannya adalah rendahnya kontrol diri seseorang, memiliki nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang, dan memiliki gaya hidup yang kurang baik. Dan yang ketiga, ada tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman ketika berkendara. Penyebab pelanggaran norma ini adalah ketika orang tidak memakai helm, maka mereka akan kelilipan matanya oleh pasir dan serangga. Helm juga sebagai pelindung kepala loh jika terjadi kecelakaan. Sementara apabila tidak memakai sabuk pengaman saat kita berada di mobil, ketika mobil mengerem dengan sengaja, kepala kita akan terbentur. Saya akan memberitahukan kepada kalian semua tentang tata norma. Nah, tata norma ini merupakan kelakuan yang bersumber dari atau kepada filsafat. Contoh pelanggaran ini yaitu adalah berzina, minum minuman keras, dan mabuk, minum alkohol. Penyebab pelanggaran ini karena dilakukan adanya rasa rendahnya tanggung jawab dan rasa rendah tanggung jawab terhadap pemerintah. Dan yang terakhir adalah norma adat istiadat atau custom. Norma adat istiadat atau custom adalah kumpulan tata kelakuan yang bersifat sangat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Adat istiadat merupakan salah satu norma yang memiliki sanksi cukup berat bagi pelanggarnya. Contoh pelanggaran norma adat istiadat adalah tidak mempercayai dan menghargai tradisi daerah sendiri maupun daerah orang lain, menghina tradisi daerah sendiri maupun daerah orang lain, dan berbicara sangat kencang saat makan. Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah rendahnya sikap toleransi dan tenggang rasa, rendahnya sikap saling menghormati, dan kurang menghargai adat istiadat. Nah, gimana sih solusi mengatasi pelanggaran norma itu? Jadi, solusi mengatasi pelanggaran norma yang pertama, kita bisa mempertebal keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada. Yang kedua, memberikan ganjaran ke masyarakat yang biasa taat. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng adat istiadat. Yang keempat, mengembangkan rasa takut dalam masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan macam ancaman dan kekuasaan. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai tingkatan norma dan solusi mengatasi pelanggarannya.